Terima kasih Mbak Melia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir pada diskusi kita siang ini dengan tema demokrasi digital, inovasi, tantangan mis dan disinformasi, serta upaya menjaga demokrasi di ruang digital. Semoga semuanya hadir dalam keadaan sehat, juga semangat setelah menikmati santap siang. Nah, sebelum kita membuka sesi siang ini, Bapak Ibu perkenalkan saya Amalia atau biasa dipanggil Amel. Dulu di pemilu 2024 saya bergiat di Perludem. Perludem adalah organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu pemilu dan demokrasi. Jadi saat itu mewakili organisasi saya terlibat dua koalisi masyarakat sipil. Yang pertama Koalisi Damai atau Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital di Indonesia bareng Mbak Nenden, bareng juga Mas Damar di belakang. Kemudian saya juga terlibat di dalam Koalisi Lawan Disinformasi Pemilu. Nah saat ini saya bergiat di Monash Data and Democracy Research Hub, sebuah lembaga riset yang diinisiasi oleh Monash University Indonesia. Jadi kurang lebih itu latar belakang kenapa akhirnya saya dipercaya oleh Habibie Center untuk bisa menavigasi diskusi kita siang hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, bersama kita sudah ada dua orang pakar demokrasi digital. Yang pertama, staf ahli bidang sosial, ekonomi, dan budaya dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Bapak Wijaya Kusuma Wardana. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Jadi rekan-rekan, Bapak Wijaya Kusuma Wardana memiliki pengalaman panjang di berbagai posisi strategis pemerintah. Di antaranya Sekretaris Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama tahun 2020 sampai 2023. Dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selama tahun 2013 sampai 2017. Pak Wijaya menempuh pendidikan S1 Teknik di Universitas Indonesia, S2 di bidang Bisnis dan Ekonomi di Monash University, dan saat ini tengah melanjutkan studi doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Kepada Bapak Wijaya Kusuma Wardana, saya persilakan untuk naik ke atas panggung. Saya undang Bapak Ibu hadirin untuk memberikan sambutan, tepuk tangan untuk Pak Kusuma. Yang kedua, kali ini adalah media darling, isu digital di Indonesia. Ibu Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, Ibu atau Kakak Nenden Sekar Arum. Sebagai Direktur Organisasi SafeNet, Ibu Nenden aktif mendorong perlindungan hak digital serta mendampingi korban kekerasan berbasis gender online dan pelanggaran hak digital. Berbekal pendidikan ilmu komputer, juga pengalaman jurnalistik, ia menaruh perhatian pada persinggungan antara teknologi dan persoalan sosial. Selain itu, Mbak Nenden juga aktif bergiat di Indonesian Data Journalism Network dalam pengorganisasian komunitas jurnalis data dan pengembangan kapasitas jurnalis. Ia juga berperan dalam Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia untuk memantau serangan digital terhadap jurnalis. Bapak Ibu teman-teman, kita sambut Mbak Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SafeNet. Ya, jadi Bapak dan Ibu sebagai pengantar diskusi siang hari ini, pemilu 2024 yang lalu itu punya situasi yang cukup berbeda ya dengan pemilu 2019. Kalau di pemilu 2019, ekosistem informasinya tidak begitu sekompleks saat pemilu 2024, tetapi di pemilu tahun lalu ada banyak teknologi dan media baru yang menambah kompleks ekosistem informasi kita. Itulah mengapa meskipun selama pemilu dan pilkada ada banyak inovasi digital yang sudah dilakukan seperti penguatan sistem informasi kepemiluan,
edukasi pemilih daring, pengecekan hoax oleh media, juga pengawasan digital oleh masyarakat sipil, salah satunya SafeNet. Tetapi ternyata kompleksitas ekosistem informasi menuntut kolaborasi yang lebih strategis di antara masyarakat sipil, pemerintah, juga penyelenggara pemilu. Nah, kita perlu duduk bersama sejenak untuk berbagi pelajaran dari pemilu di tahun lalu, memproyeksikan tantangan di masa depan untuk kemudian bisa mengidentifikasi apa langkah yang bisa kita lakukan bersama. Nah, kita akan mendiskusikan semua poin itu dari dua pakar digital kita, dan untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Wijaya untuk bisa presentasi kurang lebih selama 20 menit. Waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Wijaya. Terima kasih Amel dari Habibie Center. Tadi apa dari Monas juga ya? Data, wah kita sama-sama alumni Monas. Beda Monas Indonesia, saya Monas ini, ya Auzi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ini merupakan sesi yang bahaya dan kritis karena di luar hujan, di dalam dingin, habis makan siang. Susah nih kalau bicara yang agak berat-berat ini jadinya. Terima kasih sudah diundang hadir di sini. Saya disclaimer dulu, jadi awalnya memang undangan ini kan ditujukan kepada Ibu. Namun demikian baik Ibu Menteri, Ibu Mutia Hafid dan juga Pak Wamen Nezar Patria pada hari dan waktu yang bersamaan ada kegiatan lain. Nah, saya baru dapat informasi untuk menggantikan mewakili peran keduanya itu baru semalam. Jadi kemudian saya dikirim juga mengenai kegiatan dan tornya, dan saya mencoba mengambil apa sih konteks dan relevansinya yang harus saya sampaikan di dalam diskusi yang luar biasa hari ini. Judulnya adalah Demokrasi Digital, Inovasi, Tantangan dan Menjaga Demokrasi di Ruang Digital. Menarik, ini di dalam kita bicara demokrasi, saya bisa Mbak Wilda sudah ini kan. Nah, kalau kita melihat bahwa di dalam demokrasi ini, saya sekitar 3 minggu yang lalu, saya juga hadir diundang oleh KPU dan Bawaslu di kantor KPU terkait hampir mirip tapi digitalisasi pemilu dan bonus demografi. Artinya saat ini KPU dan Bawaslu itu sedang menyiapkan apa yang perlu dilakukan kalau memang mendorong digitalisasi. Kenapa? Karena perkembangan dunia yang saat ini berkembang itu sudah sangat pesat, bahkan kalau kita lihat kondisi waktu di Nepal saja, itu mereka sudah melakukan ya semacam digitalisasi untuk memilih Perdana Menteri. Walaupun itu sangat sederhana, karena dia media yang digunakan model kayak Kaskus begitu, kemudian di mana itu peserta yang untuk istilah ikut pemilihan itu tidak bisa teridentifikasi, terverifikasi dan validasi gitu loh. Tapi kondisinya seperti itu, dan kalau di kita itu sangat bisa menimbulkan distorsi. Nah, kalau kita lihat coba next. Kalau kita lihat ya bahwa hoax paling banyak, jadi kami Kementerian Komunikasi dan Digital itu menangani ada nama cyber patroli atau patroli cyber untuk konten-konten yang negatif. Pornografi, judi online termasuk hoax. Hoax yang paling utama adalah hoax yang terkait politik, walaupun ada hoax juga terkait kekerasan, penipuan dan lain sebagainya. Nah, hoax politik ini yang biasanya paling banyak sering terjadi itu kalau memang pada saat tadi di era-era mendekati pesta demokrasi. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2018 polanya itu kan mulai ada tuh 18 kecil, kemudian di tahun 2019 ada ininya. Ada sorotnya nih ya. Nah,
Ini kan beberapa kita, tapi begitu 2019 itu besar sekali. Dan ini pada saat itu kita merasakan sendiri begitu banyak hoax yang beredar dan aduan yang masuk ke kita. Yang kemudian kita verifikasi dan validasi yang memang betul itu merupakan hoax pemilu yang memang merugikan banyak. Kalau merugikan orang per orang kan lain cerita, tapi kalau udah merugikan memang secara sistem kita akan tidak lagi sesuai dengan ininya. Nah, kemudian setelah itu turun lagi nih. Mulai muncul antara 2023 dan 2024. Karena apa? Ini ada pilpres dan pilkada. Gitu, pilpres dan pilek, ya di sini ada pilkada. Namun jumlahnya tidak setinggi di waktu 2019. Tadi Mbak Amel juga menyampaikan bahwa di tahun 2024 itu sudah mulai banyak tadi penggunaan teknologi informasi dan kita juga sudah melakukan tadi ada menerapkan sistem pengawas cyber juga yang memungkinkan kita untuk mendikte dan memantau. Kalaupun ada akun-akun yang memang sudah mulai menjurus, kita akan lakukan tadi take down. Kita blokir atau kita hindari supaya tidak memanaskan situasi. Namanya pesta ya harus rame, tapi jangan dibuat rusuh gitu loh. Intinya seperti itu. Nah, dan kami juga telah ini juga hal yang sama juga ada, tapi kecenderungannya temuan isu hoax di pilkada tidak seperti hoax yang di pemilu. Ada tapi tidak sebanyak. Karena rakyat semakin, ya karena tersebar juga, ini satu hal kami juga pola, semakin ketersebaran pemilihan atau pesta demokrasi, sehingga sasaran tembak itu untuk hoax itu tidak terpusat sehingga jumlahnya juga scattered. Jadi kepentingan orang untuk termakan juga agak berkurang. Ini juga satu hal yang kita juga pelajari bahwa ternyata tidak sebanyak seperti yang seperti di pemilu. Nah, kalau kita lihat bahwa hoax itu selalu ada di setiap tahapan. Mulai dari pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, penghitungan, apalagi termasuk penetapan. Sehingga tadi saya katakan hoax itu termasuk salah satu yang cukup besar. Ini next bukan? Oh, berarti sini. Ya. Nah, sepintas kita lihat dari kalau yang pilkada ya, ini aja di sosial media dan online kita bisa menemukan istilahnya noise yang begitu besar. Di sosial media itu 111.264. Kemudian untuk threadnya itu ada sekitar 111 ribuan. Kemudian user akun yang juga menyebarkan ada 40 ribuan, 41 ribu lebih. Sementara di online media itu ada 75, termasuk media-media, biasanya media-media kita mengejar media-media homeless, media-media tidak juga begitu etika jurnalistik gitu, itu sangat banyak dan jumlahnya ada sekitar 3 ribuan. Bayangin media online itu di seluruh wilayah di Indonesia. Sebetulnya dari sisi ini saya melihat sebetulnya kreatif juga gitu loh untuk menciptakan, kalau memang lebih benar kan bisa menciptakan lapangan kerja. Tuh, ini menarik sebetulnya. Nah, dari sisi sentimennya sebetulnya kami melihat yang negatif sendiri itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Tapi nilai-nilai ini jumlah yang kami peroleh ini ternyata ini bisa mempengaruhi yang lebih besar gitu loh. Makanya tapi namun di pilkada itu karena sudah kita lakukan pengalaman di tahun 2019, maka di tahun 2023 dan 2024 khususnya di 20 tahun yang lalu itu agak lebih terkontrol untuk sentimen-sentimen tersebut. Rakyat dan masyarakat lebih waspada, lebih dewasa dan lebih bijak menyikapi yang semacam itu. Di sisi lain pun untuk mencegah supaya tidak, kami juga melakukan tadi narasi pilkada itu juga kita arahkan supaya lebih terukur, terarah dan terukur. Kita juga ada narasinya pokoknya pilkada, mengenai tagline-nya ada pilkada damai simbol persatuan bangsa. Jadi tagline-nya pilkada damai, ayo memilih serentak, pilkada serentak. Dan pesan-pesan itu antara lain kita mengatakan ada suara kita berharga, terus memilih calon suara kita berharga dalam rangka isu utama adalah peningkatan partisipasi. Jadi jangan sampai suara kita itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Penuman hak memilih dan dipilih. Nah ini kita kata kunci dari berharga. Kemudian pesan terkait dengan memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi, namun tetap menjaga hati yang pendamaian daerah.
ini juga untuk isu yang kita hindari atau kita jaga adalah antisipasi SARA, politik kekerabatan, menjaga netralitas, polarisasi, dan tidak kalah penting menjaga ruang digital sendiri agar tetap sehat dan aman. Nah kemudian yang pesan yang terakhir adalah dari narasi tadi pilkada damai simbol persatuan bangsa adalah memilih merupakan salah satu cara memilih pelaksanaan demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dan inilah yang kita mau mendorong demokrasi melalui pemilu adalah untuk mendorong agar dapat mensejahterakan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat untuk terlibat dalam pesta demokrasi dan mendapatkan manfaat langsung dari pesta demokrasi tersebut. Dan ini kami blast baik dalam bentuk SMS, dalam bentuk videotron, dalam bentuk kampanye-kampanye, baik secara online maupun offline, melalui media massa, mainstream dan segala macamnya. Nah, kalau kita lihat berikutnya, nah pertanyaannya sekarang tadi ada kata kunci demokrasi digital, berarti kita harus terus mendorong proses digitalisasi di dalam demokrasi. Saya belum bicara masalah tadi digitalisasi pemilu karena ini pun masih di dalam wacana. Tapi saya mengatakan dalam konteks besar adalah apa menjadi dasar pentingnya demokrasi secara digital. Intinya adalah kalau kita mendorong harus bisa menciptakan efisiensi dan transparansi. Ini kata kunci yang utamanya. Agar partisipasi dan keterlibatan rasa memiliki daripada masyarakat itu menjadi lebih tinggi. Nah oleh karena itu pendidikan efisiensi itu ya tadi mempercepat proses perhitungan dan kemudian juga adanya transparansi yang maksimal. Nah transparansi maksimal ini salah satu kuncinya adalah adalah adanya inskripsi end to end. Artinya kalau saya memilih A, KPU sebagai pihak penerimanya dimanapun saya berada, itu tidak bisa ada pihak tiga yang akan melihat kecuali saya dan KPU. Ini kuncinya begitu. Ini harus paling penting. Nah ini ada, dan kemudian juga kalaupun saya melakukan ada audit jejak digital, jadi digital trailnya bisa ditelusuri. Saya di mana, jam berapa, kapan, di TPS berapa. Nah, kalau dengan siapa akan bisa lagi kalau ada CCTV yang jadi situasi kekinian saat itu bisa kita lacak. Ini juga salah satu audit yang memungkinkan. Jangan-jangan atau tuduhan penggelembungan suara ternyata fakta secara digital itu tidak ada. Atau sebaliknya kayaknya benar tapi ternyata ada penggelembungan, kan bisa juga. Ada gerombolan-gerombolan masuk. Nah, itu salah satunya. Jadi intinya tadi efisiensi dan transparansi serta dapat memfasilitasi di seluruh wilayah. Jadi aksesibelnya jadi makin luas. Jadi tadi efisiensi, transparansi dan juga aksesibilitas. Kalau kita mau menuju ke sana. Berikutnya, yang syarat penting. Nah, untuk menciptakan tadi, nah ini ada beberapa hal syarat penting. Kita bisa menjaga keamanan dan mendorong luas literasi. Ancaman utama adalah keancaman data, baik risiko serangan cyber, termasuk juga bagaimana pelindungan data pribadi, data atau privasi sembelih. Kemudian juga pentingnya infrastruktur digital yang digunakan, serta menghindari adanya manipulasi dari proses. Makanya tadi saya katakan selain keamanan datanya, inskripsi keamanan cybernya merupakan inskripsi end to end juga penting. Dan tidak kalah penting juga selain dari perlindungan terhadap keamanan data juga bagaimana kita mendorong literasi digital. Agar apa? Saat ini penetrasi digital kita di tahun 2025 menurut Asosiasi Penyalahgunaan Internet Indonesia itu sudah di atas 80%, 80,4% atau 240 juta penduduk dari total 285 juta penduduknya. Artinya ini jumlah yang tidak sedikit yang memang aksesnya harus terus luas. Namun dari jumlah tersebut memang ada beberapa daerah yang masih belum terjangkau. Kenapa? Mungkin di daerah, terutama di daerah-daerah pegunungan yang rata-rata masyarakatnya polanya hidupnya nomaden. Kalau dia bermukim di suatu tempat akan lebih mudah. Kita sudah menggunakan dan meluncurkan
tahun 2023 Satria 1 terakhir dengan Nusantara 5 setidaknya itu udah bisa menjangkau cukup baik. Tapi kalau berpindah-pindah agak sulit. Tapi ini dengan kita Satria jadi kita tahu di mana klaster-klaster mereka berpindah. Karena berpindahnya pun biasanya pada suatu area besar yang bisa terdeteksi. Ini salah satunya. Dan ini juga terus kita lakukan. Nah berikutnya tidak kalah penting adalah juga setelah itu bagaimana. Nah ini isu etika dan perlindungan data pribadi. Jadi terkait keamanan dan literasi kita juga mendorong supaya tadi perlindungan data dan etika tetap diajukan. Etika kalau kita menggunakan teknologi khususnya saat ini kecerdasan artifisial, bagaimana kecerdasan artifisial itu tetap berorientasi human centric. Apa maksudnya? Adalah bagaimana kita sebagai manusia tetap sebagai pengendali, bukan kita menyerahkan kepada teknologi, pada AI itu sendiri. Ada kecenderungan saat ini bagi generasi muda, apalagi generasi alfa. Saya lihat beberapa ponakan saya yang di SMP itu kalau menjawab dan pekerjaan sekolah dan segala macam, mereka bergantung pada ChatGPT. Saya tanya kenapa pakai ChatGPT aja? Karena paling mudah diakses. Bukan ChatGPT, mereka ada yang pakai Gemini. Paling gampang kan dari Google. Saya bilang kenapa nggak coba yang lainnya? Coba pakai DeepSeek atau pakai Claude. Dari Anthropic kan itu Eropa, jadi bisa banding-bandingin. Karena setiap jawaban AI itu berbeda-beda. Sederhananya begini, bicara AI itu tergantung sejauh mana library dari AI itu bisa punya untuk menghindari bias algoritma, gitu loh. 3,5 bulan yang lalu saya bersama pakar dari NTU dan NUS itu ada ditunjukkan dalam suatu diskusi itu dari NTU mengatakan begini, ada sebuah perintah sederhana memindahkan sebuah bola dari satu titik ke lintasan yang lain. Dia menemukan 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Melayu. Yang paling akurat ya tadi Inggris, baru kemudian Mandarin. Yang agak melenceng ya Melayu. Karena apa? Library-nya terbatas. Ini juga tantangan yang harus kita lakukan secara bersama. Itu tidak bisa hanya sekedar pemerintah. Kita dorong juga semua komunitas. Karena penting, semakin banyak token-token bahasa yang dimasukkan, akan makin dia bisa belajar untuk membedakan setiap pola yang ada. Nah ini. Kemudian waktu saya kalau itu tolong saya ditegur, jadi saya langsung ini. Nah, tantangan juga menjaga demokrasi karena setelah ditulis seperti itu, ya pertama ada bicara tentang kesenjangan keterampilan. Kita pendidikan kita ini masih banyak yang non STEM, gitu loh. Ini juga satu isu. Walaupun bicara AI itu tidak mesti harus bicara coding, logical thinking menjadi hal yang penting. Jadi jangan khawatir juga bicara teknologi digital atau bicara AI itu bicara masalah hanya coding, tidak. Bagaimana kita logical thinking, itu yang harus kita, baru logical thinking kita bisa creative thinking. Karena teknologi itu harus kita kembalikan. Kita yang bisa coding kita bisa hire orang. Tapi pemahaman alur berpikirnya, alur kerjanya, model bisnisnya itu yang paling penting. Jangan bicara masalah teknologinya. Tapi tadi kenapa STEM? Agar berpikir secara sistematik, itu yang kita harapkan. Kemudian, nah ini juga satu hal, saat ini banyak pengangguran kaum muda. Lulusan sarjana tinggi tapi peluang pekerjaan formal itu juga terbatas. Akibatnya sektor informal menjadi dominan dan bisa menciptakan ketimpangan pendapatan. Nah ini perlu nih di dalam demokrasi digital ini isu-isu seperti kita hadapi. Nah kemudian lalu apa untuk bisa kita lakukan? Nah sinerginya yang bisa dalam demokrasi digital ya kita berdayakan bonus demokrasi. Peluang yang ada saat ini sebelum nanti tahun 2030 dan 2035 sekaranglah kita harus mendorong. Salah satunya tadi partisipasi politik. Kaum muda yang memiliki keingintahuan dan curiosity yang tinggi harus terus didorong untuk bisa apa? Kita menciptakan platform-platform yang memudahkan mereka untuk akses. Masukan-masukan mereka juga penting. Tapi jalan itu kita berdayakan mereka untuk menekan nilai tambah dari akses digital yang dimiliki. Nah, kalau sudah memiliki akses dan pemberdayaan, kita harapkan terjadi pertumbuhan ekonomi. Karena prinsipnya pertumbuhan ekonomi adalah mempercepat tadi komunikasi dan layanan berbasis internet atau berbasis digital. Terakhir, nah baru kita
mulai mendorong tadi peningkatan kompetensi. Kemudian, ini apa yang perlu dilakukan menghadapi berbagai situasi yang tadi untuk bisa meraih demokrasi digital yang baik. Pertama, kami atau kita semua harus mendorong infrastruktur digital. Pemerintah menyiapkan infrastruktur hardnya, masyarakat menyiapkan infrastruktur softnya. Salah satunya apa? Membangun budaya digital, membangun adab digital. Itu juga salah satu yang penting. Kemudian juga literasi digital yang masif. Kami terus mendorong literasi digital, baik literasi pada akses, khusus wilayah-wilayah yang terluar, terdepan dan tertinggal, termasuk juga kita mendorong literasi AI juga saat ini kepada seluruh stakeholder yang ada. Kemudian juga tidak kalah penting tadi mendorong peningkatan keterampilan digital mulai dari basic hingga advance, dan terakhir pentingnya kolaborasi multi pihak. Tidak hanya pemerintah, akademisi dan juga perusahaan-perusahaan teknologi, tapi juga melibatkan komunitas-komunitas seperti yang berada di Habis Center, komunitas tadi disebut ada Korika, dan tidak kalah penting juga media. Karena media pun juga memiliki peran penting untuk mendorong majunya teknologi kita. Terakhir, terima kasih. Saya sampaikan di sini, Raisa pergi bareng Aursa Kasih. Saya sampaikan di sini, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wijaya. Tadi dari Pak Wijaya kita belajar banyak ya teman-teman. Dari soal disinformasi, ternyata dari temuan temuan Komdigi, jumlah disinformasi di pemilu 2019 masih lebih banyak ya Pak daripada pemilu 2024. Tapi mungkin ada tantangan yang berbeda gitu. Tadi Pak Wijaya menyebut soal ada pemain baru di 2024, ada homeless media gitu. Yang dia juga menjadi salah satu aktor dalam ekosistem informasi yang bisa berdampak pada munculnya disinformasi gitu. Nah Pak Wijaya, pertanyaan saya karena kita masih punya waktu 10 menit kurang lebih nih untuk berbincang dengan Pak Wijaya. Iya silakan Pak. Pertanyaan saya adalah dari tantangan yang baru tadi Pak Wijaya, apa sih kemudian tindakan berbeda yang dilakukan oleh Komdigi di 2024 karena berkaca ternyata di 2024 ada tantangan baru, ada situasi baru gitu. Jadi apa waktu itu tindakan yang berbeda yang dilakukan oleh Komdigi untuk mengatasi tantangan itu? Jadi begini, satu hal yang pasti antara 2019 dan 2024 ada kita yang namanya periode COVID. Periode COVID ini adalah periode di mana kita dipaksa untuk mengakselerasi transformasi digital. Stay at home, tinggal di rumah, itu mendorong kita untuk tetap bisa terkoneksi dengan luar. Salah satunya melalui digitalisasi. Itulah juga kemudian kita waktu itu pemerintah mendorong supaya kita mempercepat juga akses dari spesies teknologi dari 2G yang waktu masih di tahun 2009 ke bawah menjadi langsung 4G. Walaupun sekarang perkembangan teknologi spektrum telekomunikasi itu udah cepat. Udah sekarang beberapa negara bahkan Cina pun sudah sampai ke 6G. Gitu loh. Kita akan mendorong ke arah 5G, sementara yang lain udah. Nah, disinilah yang membedakan tadi 2019 karena begitu banyak. Oleh sebab itu begitu banyaknya hoax dan segala macam, sehingga saya ingat tahun 2021 ada sebuah lembaga perating waktu itu menerbitkan atau meluncurkan ada apa yang dinamakan Digital Civility Index atau indeks keadaban digital. Nah, Indonesia salah satu termasuk yang nilainya agak memprihatinkan karena begitu banyak tebaran hoax dan hate speech. Nah, itulah. Sehingga sebagai negara yang dikenal salah satu negara paling religi, tetapi hate speech dan hoaxnya itu sangat tinggi. Oleh karena itu kemudian kita lakukan. Nah, salah satu yang kita lakukan COVID itu mendorong kita untuk masif melakukan literasi digital di berbagai waktu, tempat dan melibatkan banyak. Baik dari kalangan pesantren, kalangan pendidikan, kalangan media, kalangan pengusaha, pimpinan, kepala daerah dan semuanya. Begitu, Mbak.
Oke, ya, terima kasih Pak Wijaya. Pak Wijaya, ada lagi pertanyaan saya. Bicara soal ruang digital kan kita pasti bicara juga soal platform digitalnya, gitu ya Pak. Nah, boleh tahu nggak sih Pak Wijaya di 2024 kemarin ada kebijakan apa atau ada apa keterhubungan antara Komdigi yang saat itu Kominfo dengan platform-platform digital yang juga di mana disinformasi, ujaran kebencian yang tadi Pak Wijaya sampaikan itu kan semuanya juga beredar di platform digital mereka gitu. Silakan, Jadi gini, Pak. kan di dalam kami telah melakukan juga, jadi untuk menata kelola tersebut kita juga akhirnya melakukan revisi terhadap undang-undang ITE yang ada. Dan undang ITE ada pun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 itu mengatur salah satunya peran platform untuk juga dia bertanggung jawab. Nah, dan salah satunya adalah dia harus juga menjaga jangan sampai juga ikut menyebarkan tadi hoax dan hate speech. Dan ini salah satu yang juga tidak hanya pada saat pemilu, bahkan kemarin terakhir di bulan Agustus 2025, Agustus akhir, ada suatu peristiwa cukup fenomenal juga ya, yaitu kerusuhan besar. Tidak hanya di Jakarta tapi di beberapa wilayah. Kami menemukan bahwa sebuah platform ternyata juga dia mengakomodasi akun-akun judi online untuk melibatkan itu. Jadi mereka ada tayangan video singkat yang mengenai satu hal, ada kerusuhan yang sebetulnya itu belum tentu memang kejadian pada yang ada, tapi di waktu yang lain. Tapi karena tujuan untuk tadi mengejar viewer dan banyak reward yang ada, dia biarkan. Makanya kami juga kemudian menegur platform termasuk karena kita ada undang-undang tadi, undang-undang ITE untuk mengatur supaya mereka benar-benar menjadi platform yang bertanggung jawab. Itu. Nah itu jadi ada tata kelola tadi, pertama tadi ya faktor ini, kemudian ada juga tata kelola regulasi yang kita coba tegakkan yang harus tetap dipenuhi dengan platform. Bahkan terakhir kalau kita bicara pun nanti untuk ke depan ini, kami juga saat ini benar-benar salah satu negara yang telah menerbitkan regulasi untuk perlindungan anak di ruang digital dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau mungkin pernah dengan PP Tunas. Nah ini juga kasus kemarin peledakan SMA 72 itu juga kita melihat ini ada isu-isu yang terkait tadi PP Tunas. Jadi kenapa? Nah karena ini saya waktu itu memang sempat diminta juga diwawancara oleh Trijaya FM karena ada pemikiran dari pimpinan nasional yang ingin membatasi. Secara prinsip kami sebagai kementerian kita menegakkan regulasi yang ada. Jadi saya menggunakan diksi menertibkan bukan membatasi. Karena apa? Kita pertama negara demokrasi, dikit-dikit negara hukum. Kalau ada yang nggak benar kita tertibkan. Kalau kita nggak mau disiplinkan, baru kita hukum. Kita hukumnya macam-macam, mulai dari istilahnya penundaan hingga kemudian pemblokiran atau pencabutan izin operasi. Selama memang terbukti, tervalidasi dan verifikasi yang pihak tadi yang bersangkutan platform sebenarnya ikut menyebarkan juga. Nah, bertanggung jawab begitu. Termasuk kan bicara waktu itu masalah game online. Saya katakan game online ini saat ini masih dikuasai oleh developer dari luar, khususnya dari Singapura. Kalau itu memang dari sana ya kita nggak apa-apa, tapi kan itu juga mendorong generasi muda kita untuk bisa mengadopsi. Jadi teknologi itu kalau ada yang baru nggak masalah selama bisa kita adaptasi. Tapi kalau sudah menyimpang, ditegur nggak mau, baru kita disiplinkan. Ya, terima kasih Pak Wijaya. Pertanyaan terakhir saya Pak Wijaya. Terakhir ya benar ya. Betul Pak. Follow up question terhubung dengan tadi Bapak bicara soal kebijakan. Yes. Juga tadi Bapak secara menarik gitu juga bercerita soal AI. Ya. Nah, Komdigi kan saat ini sedang memfinalisasi peta jalan AI ya Pak. Ya. Apakah di dalamnya ada muatan terkait pengaturan AI di pemilu atau kalau belum ada di dalam peta jalan itu, Komdigi punya bayangan seperti apa sih Pak untuk saat kita bicara soal kebijakan AI di pemilu? Oke. Sebetulnya saat ini masih wacana di aspek perencanaan karena memang ada pemikiran untuk tanda kutip digitalisasi pemilu. Kalau kita bicara AI sebetulnya adalah nanti kita gunakan sebagai toolsnya
Untuk apa? Untuk mempercepat. Karena AI itu prinsipnya adalah mengkomputasi. Jadi penghitungan yang bisa kita percepat. Ya, sistemnya bisa macam-macam, gitu loh. Yang penting tadi pada saat kita memang mau menggunakan sistem yang terdigitalisasi, diyakini keamanan datanya dan keamanan servernya dalam rangka tadi enkripsi end-to-end-nya itu bisa terjaga. Kalau kita berbicara di dalam peta jalan, namanya peta jalan itu kita memberikan gambaran arah kemana. Kita dari titik mana berangkat, kita akan destinasinya sampai di mana. Pola untuk ngambilnya bisa macam-macam, tapi tentunya kita ambil yang paling dekat kan, gitu loh. Kalau tidak paling dekat, kita cari yang waktu tempuhnya paling cepat. Dua pilihan itu. Nah, hal yang sama juga di dalam kita peta jalan. Pilihannya adalah apakah kita tadi bisa membangun efisiensi, efektivitas, dan transparansi di dalam pemilu itu sendiri. Nah, itu salah satunya adalah kita harus di dalam AI, salah satu peta jalannya atau di dalam etikanya harus transparan. Algoritmanya harus bisa diakses atau diketahui. Tidak mesti terlalu dalam, tapi logika berpikirnya bisa diketahui oleh banyak. Tidak membiarkan menjadi suatu black box. Kalau menjadi black box itu seperti kucing dalam kita nggak tahu. Padahal di dalam pemilu pun kita harapkan semuanya terbuka. Semangat yang dibangun adalah transparan. Demikian juga TNI, salah satu nilai yang harus dibangun adalah transparansi dan akuntabilitasnya bisa terukur. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wijaya. Bapak Ibu teman-teman, saya undang untuk memberikan tepuk tangan kepada Pak Wijaya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar dari Mbak Nenden. Mbak Nenden tadi kita banyak belajar ya dari sisi pemerintah gitu. Sekarang silakan dari Mbak Nenden yang banyak bergiat gitu di pemilu 2024 sebagai masyarakat sipil. Seperti apa nih Mbak Nenden pelajarannya, tantangan khas waktu pemilu 2024 dan kira-kira apa refleksi yang bisa kita ambil supaya di 2029 nanti masyarakat sipil dan pemerintah juga lebih tangguh gitu. Silakan Mbak Nenden. Baik, terima kasih Amel. Selamat siang Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua yang ada di ruangan ini. Karena tadi Pak Wijaya menutup dengan pantun, saya juga mau membuka dengan pantun dulu. Biar pada melek kan, udah ngantuk nih hawa-hawanya. Oke, saya minta cakepnya ya Bapak Ibu. Jalan-jalan akhir pekan ke Cikini. Nah, mau masuk museum, dijaga portal. Terima kasih telah hadir di sini. Mari kita berdiskusi soal demokrasi digital. Lumayan lah ya, lumayan ini mendadak tadi karena terinspirasi dari Pak Wijaya. Oke, baik teman-teman semua. Sebagai disclaimer gitu ya, sebetulnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wijaya tuh 11-12 lah mirip dengan apa yang ingin saya sampaikan. Tapi mungkin yang akan membedakan adalah perspektif. Jadi saya akan lebih banyak melihat bagaimana situasi demokrasi di Indonesia saat ini, bagaimana peran perkembangan teknologi, ruang digital, dan apa sih sebenarnya peran masyarakat sipil selama ini yang kita telah sama-sama lakukan untuk menjaga gitu ya supaya demokrasi di Indonesia ini tetap lestari, kurang lebih seperti itu. Jadi judulnya Demokrasi Digital di Indonesia dan Peran Masyarakat Sipil dalam Menjaga Demokrasi, kurang lebih seperti itu. Oke, tidak berjalan. Oh, ini udah enggak. Harus di. Nah, itu udah di. Nah, sip. Sedikit overview. Nah, mungkin sebenarnya tadi udah dan teman-teman sudah merasakan juga ya sebetulnya bagaimana sekarang ruang digital adalah ruang publik baru gitu ya. Dan ketika kita ngomongin demokrasi kan sebetulnya gak cuma ngomongin pemilu ya, tapi bagaimana partisipasi publik itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi bagian dari bagaimana demokrasi itu berlangsung. Nah, kalau kita melihat, mengalami dan juga merasakan bagaimana perkembangan teknologi dan ruang digital itu sebetulnya ikut berkontribusi dalam peningkatan partisipasi warga gitu ya. Kemudian kita lihat juga, tadi juga Pak Wijaya sudah menyampaikan bahwa bagaimana teknologi juga bisa berperan sebetulnya untuk meningkatkan transparansi dan juga akses informasi. Juga bagaimana bisa digunakan sebagai alat untuk mobilisasi sosial dan politik, tentu saja juga menjadi sumber informasi untuk dan menjadi wadah untuk pendidikan politik dan juga literasi. Tapi tentu saja ruang digital sebagai ruang publik baru ini juga malah bisa menjadi atau memberikan tantangan gitu ya terhadap demokrasi, dan salah satunya adalah pengawasan dan privasi. Sebenarnya tadi udah sempat dibahas.
Tapi kalau kita lihat lebih jauh juga gitu, ketika kita berbicara soal teknologi, ruang digital, ada hal lain yang berbeda, yaitu soal ekosistem informasi. Tadi Amel sudah menyampaikan atau Pak Wijaya sudah menyampaikan bahwa kayaknya sekarang jarang orang baca berita atau dapat informasi dari TV atau dari koran cetak gitu ya. Saya juga lupa kapan terakhir pegang koran cetak dan nonton TV sebenarnya. Tapi memang sekarang orang lebih mudah mencari informasi, bahkan bukan dari internet, dari browser gitu, bukan dari news media gitu ya, tapi dari short YouTube, dari TikTok gitu ya, ataupun dari Instagram. Bagaimana informasi juga dikemas menjadi jauh lebih singkat dan mudah diterima gitu ya. Dan tentu saja itu juga mendorong bagaimana kita bisa lebih mudah untuk lebih cepat dan lebih mudah untuk mengakses informasi juga. Nah, kalau kita lihat juga misalnya dengan adanya AI, dengan adanya media sosial, sebetulnya di satu sisi kita bisa melihat itu ikut dalam proses mendemokratisasi konten gitu. Kalau dulu kan kita hanya sebagai konsumen ya Pak ya, karena kan satu arah gitu. Tapi sekarang kita udah bisa menjadi content creators, bahkan sekarang kayak cita-cita anak-anak Gen Alpha jadi content creator Pak. Kayak udah jarang yang cita-cita mau jadi pilot gitu ya, tapi pengen jadi YouTuber gitu. Nah, itu juga di satu sisi bagaimana ekosistem informasi ikut berubah dan ujung-ujung jadi anggota DPR. Bagus juga Pak kalau kita bisa menciptakan orang-orang kompeten Pak di DPR gitu ya. Nah, terus juga kita lihat bagaimana mulai dari bisnis sosial media, modal bisnis sosial media, bagaimana sosial media bekerja, kita sekarang bisa mendapatkan informasi yang jauh terpersonalisasi. Maksudnya bisa sesuai dengan apa preferensi kita, apa kesukaan kita gitu, karena adanya algoritma yang dibangun yang bisa menyesuaikan dengan behavior atau perilaku kita dan tadi preferensi itu apa ya, pilihan-pilihan kita gitu ya ketika kita mengkonsumsi informasi. Nah sayangnya karena sekarang siapapun bisa membuat informasi, menciptakan informasi konten, memang akhirnya tantangannya muncul mis dan disinformasi gitu ya, atau hoax misalnya yang kemudian juga semakin menjamur lah bisa dibilang seperti itu. Nah kemudian tapi kita juga melihat bagaimana sebetulnya dengan adanya ruang digital gitu, media sosial, interaktivitas dan keterlibatan pengguna dalam proses tadi mengonsumsi atau memproduksi informasi juga semakin meningkat, dan kita lihat juga peran jurnalisme warga juga jadi semakin sentral gitu. Misalnya contohnya kemarin, sekarang kan semuanya bisa menjadi jurnalis warga ya, ketika hadir lagi jalan di tol tiba-tiba ada tabrakan, teman-teman bisa langsung merecord dan menyampaikan, mewartakan misalnya di platformnya masing-masing bahwa ada kecelakaan di KM berapa dan lain-lain. Itu juga bagian dari bagaimana informasi bisa disampaikan. Nah, tapi kalau kita lihat di sisi lain juga ada hal lain yang mungkin kita bisa lihat sisi positifnya dari pemanfaatan ruang digital gitu, bahwa kelompok rentan dan berisiko tinggi pun terbantu kurang lebih gitu ya partisipasinya. Mereka jadi punya ruang untuk berpartisipasi secara politik misalnya, mengekspresikan dirinya, kemudian menyuarakan pendapat di ruang digital yang mungkin sebenarnya kalau di dalam konteks konvensional ada hambatan-hambatan misalnya seperti budaya gitu ya, yang memungkinkan misalnya perempuan agak sulit tuh untuk bisa tampil di publik misalnya, tapi dengan adanya media sosial hal tersebut bisa teratasi. Begitu juga bagaimana perempuan kemudian kelompok rentan itu juga bisa saling terhubung satu sama lain, saling mensupport satu sama lain, dan juga bisa ikut menghadirkan representasi baru gitu ya. Jadi orang ngelihat di media sosial tuh bukan, dulu kan kita tahu ya ada stereotip yang biasanya muncul di TV itu kan yang ya cantik, rambut panjang, putih dan lain-lain. Sekarang kan enggak, semua orang bisa tampil di media sosial, dan itu menunjukkan bahwa representasi orang Indonesia tuh bukan hanya yang biasanya ditampilkan di sinetron misalnya, tapi jauh lebih luas daripada itu. Nah itu yang bisa kita apresiasi dari bagaimana ruang digital juga ikut berkontribusi ya dalam meningkatkan partisipasi kelompok rentan dan berisiko tinggi. Nah tadi Amel sudah menyampaikan juga bahwa ada satu aktor lagi yang kadang kita lupa gitu ya, bahwa ada peran yang sangat besar dari adanya platform digital dalam konteks demokrasi digital. Tadi Pak Wijaya sudah menyampaikan juga sudah ada beberapa upaya yang dilakukan ya oleh pemerintah untuk memastikan misalnya
ada tanggung jawab dari platform digital. Tapi kita juga perlu lihat misalnya bagaimana peran yang dimiliki oleh platform itu sendiri. Misalnya tentu saja karena ada wadah media sosial, ada forum-forum diskusi misalnya, itu tentu saja membuka wadah yang lebih besar bagi partisipasi publik secara digital. Juga tadi mendorong akses dan transparansi wadah ekspresi media, tapi juga memang akhirnya tantangannya ada menjadi tempat terjadinya hoax dan polarisasi, dan saya sepakat tadi soal adanya risiko data publik gitu, karena sadar atau gak sadar atau bahwa kita tuh sudah menyerahkan data kita secara personal banyak banget di platform digital. Nah, ketika itu misalnya tidak dikelola dengan baik, maka risiko penyalahgunaan data dan eksploitasi data itu juga menjadi sangat besar. Nah, selanjutnya tantangannya apa? 11-12 sebetulnya yang sudah disampaikan, tapi tentu saja disinformasi gitu ya. Oke, itu sudah dijelaskan, adanya literasi digital juga sudah. Manipulasi opini publik ini juga sesuatu yang cukup menarik ya sebetulnya, bagaimana sekarang opini publik itu bisa bisa dibilang dimanipulasi dengan hashtag di Twitter atau trending topic atau FYP gitu ya. Atau misalnya dengan apalagi ya, apa yang muncul di sosial media dianggap sebagai itu adalah bagian dari ekspresi warga atau opini publik secara umum gitu ya. Padahal kalau kita lihat itu ada praktik-praktik manipulasi yang mungkin dilakukan. Misalnya ada information operation, ada coordinated inauthentic behavior dan lain-lain gitu. Dan bahkan mungkin kalau kita kenal istilah buzzers, cyber troops gitu kan bagian dari bagaimana opini publik bisa dimanipulasi. Nah, ini juga satu lagi yang sebetulnya cukup kritis sebetulnya yang perlu kita terus lakukan sinergi sebetulnya antara regulator dan masyarakat sipil adalah soal bagaimana menyeimbangkan antara regulasi dan juga freedom of speech atau kebebasan gitu. Karena kalau kita lihat meskipun ada upaya untuk memperbaiki regulasi misalnya, tapi nyatanya dalam konteks implementasi di lapangannya masih sering Pak ternyata undang-undang ITE itu digunakan untuk mengkriminalisasi warga gitu. Nah, itu yang memang selalu menjadi tantangan utama ya, makanya disebutnya tulisan tantangan utama gitu. Nah, kesenjangan akses internet tadi udah dibahas juga dan tentu saja bagaimana kita mendorong transparansi algoritma dari platform digital. Tadi Pak Wijay udah jelaskan gitu bahwa sekarang banyak platform digital itu bekerja dalam konteks algoritma itu dalam black box gitu ya Pak, kita gak tahu tuh isinya apa gitu. Jadi kadang kita mau mengkritisi, mau memberikan rekomendasi itu gak bisa karena kita sama sekali buta atau gak tahu apa sih yang sebetulnya mereka kembangkan di konteks algoritmanya tersebut. Nah, tapi ada juga yang menarik dan ini mungkin sekalian promosi. Di 2024 pada saat pemilu tuh SafeNet melakukan kajian juga gitu soal bagaimana ujaran kebencian itu beredar di platform media sosial yang menyasar kepada perempuan dan kelompok minoritas dan rentan gitu. Dan kalau kita lihat misalnya mereka memang menjadi target dalam tahapan pemilu gitu ya, termasuk dalam konteks kampanye, dan beberapa hal yang menjadi tantangan yang ditemukan adalah adanya kekerasan berbasis gender online gitu, yang memang misalnya menyerang politisi perempuan hanya karena dia perempuan, jadi diseranglah gendernya misalnya, atau kemudian ada disinformasi berbasis gender gitu. Jadi yang ditemukan juga banyak tuh politisi-politisi perempuan yang kemudian dibilangin lah ya sama politisi laki-laki, perempuan itu ya nggak pantas jadi pemimpin, kurang lebih seperti itu ya. Jadi narasi-narasi yang kayak gitu masih muncul, belum lagi dalam konteks digital misalnya komentar-komentar hate speech-nya juga sangat spesifik, pelecehan terhadap seksualitas misalnya gitu ya, dan stereotip terhadap perempuan. Nah, itu yang kemudian kita masih menemukan itu banyak terjadi di pemilu 2024 gitu, dan di laporan ini juga kami melihat bagaimana respons dari platform digital ketika kami melakukan pelaporan atas adanya ujaran kebencian atau kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan itu. Tentu saja juga kami melihat masih besarnya kesenjangan akses digital gitu. Jadi bukan hanya sekadar yang di wilayah 3T yang tidak punya akses terhadap internet atau digital, tapi juga gender juga berpengaruh gitu. Perempuan dan laki-laki itu masih ada kesenjangan gitu, karena di beberapa wilayah misalnya perempuan tuh akses terhadap teknologinya jauh lebih rendah gitu, karena misalnya mereka dianggap tidak
memerlukan akses terhadap internet karena kerja-kerjanya hanya kerja-kerja domestik misalnya. Nah itu masih ada. Dan ketika kita berbicara terkait AI, terkait kecerdasan buatan, kita juga harus sadar bahwa ada bias algoritma di situ. Itu disebabkan karena masih rendahnya representasi perempuan dalam konteks pengembangan teknologi. Jadi kita masih belum memberikan perspektif perempuan atau kelompok ragam gender lainnya ketika teknologi itu dibangun gitu, karena jadinya munculnya yang stereotip yang muncul adalah bagaimana stereotip yang kemudian terjadi di publik ya. Misalnya dulu sih contohnya adalah ketika kita mencari gitu ya, googling gambar dokter gitu, yang keluar tuh biasanya laki-laki semua gitu, tapi kalau nulis gambar perawat misalnya perempuan semua, itu kan sebuah stereotype yang bias gender ya, yang sebetulnya kan dokter perempuan juga banyak banget gitu, tapi yang dimunculkan adalah laki-laki misalnya seperti itu. Guru tebak apa Pak? Perempuan. Nah itu stereotipnya, betul. Padahal banyak ya Pak, bapak-bapak jadi guru ya Pak, oke. Nah betul. Nah itu salah satu bentuk bagaimana teknologi pun akhirnya tidak netral kalau kita bilang ya. Nah makanya ketika kita menganggap oh kita bisa menggunakan teknologi untuk inovasi dalam konteks demokrasi dan lain-lain, kita harus mengconsider bahwa ada tantangan-tantangan seperti itu. Nah selanjutnya, tentu saja ketika tantangan tadi tidak di-solve dengan adil gitu ya, dengan tepat, maka tentu saja tantangan yang akan berdampak besar ya pada demokrasi, mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, pemerintah, terhadap informasi di media, semuanya akan tergerus seperti itu. Kemudian juga ketika kemudian diresponsnya oleh pemerintah dengan regulasi yang represif, tentu saja itu juga akan mempersempit ruang sipil gitu. Jadi sekarang misalnya agak sulit nih Pak, kami mau mengkritisi pemerintah misalnya gitu, karena takut dianggap itu informasi palsu misalnya kayak gitu ya, atau itu masuk meresahkan publik gitu ketika kita ngajak teman-teman ayo kita aksi depan DPR gitu ya, itu nanti dianggap provokasi dan lain-lain. Nah itu sayangnya terjadi Pak. Nah itu yang kemudian menyebabkan ruang sipil menyempit karena regulasinya yang terlalu represif dan tidak mempertimbangkan aspek kebebasan sipil. Nah kemudian juga partisipasinya tidak merata tentu saja, karena tadi ada gender gap, maka kita tidak bisa tuh memiliki partisipasi yang bermakna dari publik yang lebih luas. Dan ini yang menarik, munculnya oligarki digital, karena tadi kita lihat ya bagaimana kekuatan ekonomi politik ini tuh bisa mendominasi narasi di media sosial. Selama punya duit banyak, bisa bayar influencers yang jutaan followernya untuk misalnya menyampaikan narasi yang diinginkan gitu. Dan yang punya kekuatan itu kan tentu saja orang-orang yang punya kuasa ya, kurang lebih. Nah selanjutnya, apa sih yang sebenarnya selama ini sudah dilakukan, mengapa masyarakat sipil kemudian penting gitu. Jadi kami kan selalu terus mendorong ya adanya partisipasi bermakna dalam upaya penyusunan regulasi misalnya, atau dalam upaya implementasi aturan gitu ya. Kenapa kemudian ini dilakukan? Karena selama ini sebagai masyarakat sipil, kita semua yang ada di ruangan ini tentu saja sebenarnya kita itu banyak sebetulnya yang ikut mengerjakan pekerjaannya pemerintah Pak gitu ya. Jadi bagaimana kita juga sama-sama menjadi bagian dari penggerak partisipasi publik gitu ya. Banyak teman-teman yang di sini bekerja misalnya untuk mengajak bagaimana masyarakat bisa mempergunakan haknya untuk memilih gitu ya, bagaimana dia bisa memanfaatkan teknologi dan lain-lain gitu. Kemudian juga mau gak mau masyarakat sipil juga ikut menjadi bagian penjaga akuntabilitas, misalnya bagaimana sekarang dengan adanya media sosial orang kan bisa melihat, ketika melihat ada pelanggaran, mereka bisa dengan mudah merekam gitu ya di video pendek di media sosial, yang kemudian itu juga bisa ikut mengawasi pemerintah dan platform kalau misalnya memang ada pelanggaran yang terjadi. Nah kemudian juga kita bisa menjadi pelapor dan pengungkap penyalahgunaan tentu saja tadi ya. Jadi sekarang tuh kan masih ada Pak di lapangan itu no viral no justice gitu. Kalau belum viral tuh kayaknya gak bakal diubah nih aturan yang menurut kita agak bermasalah. Nah ini sebetulnya peran masyarakat sipil juga ikut mendorong bagaimana adanya perubahan juga di situ. Ya tentu saja kemudian menjaga ruang publik digital gitu. Misalnya di sini teman-teman ada teman-teman ICW, misalnya teman-teman lagi Remote TV yang ikut sama-sama berkontribusi nih untuk memastikan ruang publik digital ini tetap menjadi ruang yang terbuka. Nah contohnya lagi misalnya yang dilakukan, contohnya misalnya Amel tadi udah menyampaikan bahwa
SafeNet dan beberapa organisasi masyarakat sipil ini di pemilu 2024 kan ada koalisi Pak. Jadi biasanya kami kalau kerja tuh keroyokan. Karena kan terbatas ya resource-nya ya Pak ya kalau masyarakat sipil. Jadi mau gak mau kita kerja keroyokan, bekerja sebagai koalisi, isinya ada puluhan belasan organisasi masyarakat sipil yang punya concern yang sama. Misalnya contohnya di 2024 kita punya concern di konteks disinformasi pemilu gitu ya. Akhirnya ada koalisi lawan disinformasi gitu ya. Kita banyak melakukan monitoring, merespons isu-isu gitu dan juga memberikan rekomendasi sebetulnya kepada pemerintah bagaimana sih cara yang tepat misalnya untuk menangani ya disinformasi terkait pemilu tersebut. Kemudian juga sekarang karena undang-undang pemilu lagi mau direvisi gitu ya, ada juga nih Pak koalisinya gitu dan ketika kita berbicara teknologi udah gak bisa dilepaskan juga karena tadi kita udah sepakat gitu bahwa ruang digital dan teknologi itu berimplikasi terhadap demokrasi. Nah makanya di upaya revisi pemilu versi masyarakat sipil itu juga dimasukin tuh perspektif HAM-nya, perspektif digitalnya. Bahkan kami ngedorong bahwa di pemilu pun harus ada nih bagian tata kelola data dan informasi untuk memastikan kebocoran data yang terjadi waktu itu tidak akan terjadi lagi. Nah itu yang kemudian sedang berproses juga Pak kami lakukan dan juga ada koalisi-koalisi yang memang fokus misalnya pada isu demokrasi digital gitu. Jadi ada koalisi namanya Digital Democracy Resiliency Network. Ini tuh isinya 30-an organisasi masyarakat sipil yang lintas isu sebenarnya. Jadi kadang kalau kita mikir ngomongin teknologi tuh jangan ini elitis banget nih. Ini cuman orang-orang atau organisasi yang memang paham gitu soal teknologi, tapi ternyata kan tidak gitu karena di kehidupan kita sehari-hari orang mau bekerja di isu apapun sekarang pasti terpapar teknologi. Nah makanya di koalisi ini kita ngajak teman-teman dari disabilitas, perempuan, ragam gender dan lain-lain untuk bisa memberikan perspektif bagaimana pengalaman mereka selama ini ketika mereka berinteraksi dengan ruang digital lah gitu. Nah itu yang kemudian membuat kita terus melakukan kajian kontemporer sebetulnya terhadap apalagi sih isu yang sedang happening, yang sedang terjadi di Indonesia, misalnya soal undang-undang PDP misalnya, soal AI, soal keamanan ketahanan siber. Nah itu biasanya kami kaji dan memberikan rekomendasi juga gitu karena salah satu aktivitasnya adalah ada pertemuan multi stakeholder. Nah terus tadi juga Pak Wijaya udah menyampaikan gitu bahwa penting ada pendekatan multi stakeholder ketika kita berbicara atau ketika kita membicarakan terkait tata kelola digital atau demokrasi digital. Kenapa penting? Nah dan ketika kita berbicara ini jangan lupakan masyarakat sipil ya Pak ya, tadi udah disebut sih gitu, tapi kadang kita masih belum melihat partisipasi bermaknanya itu gitu. Tapi kalau kita lihat kenapa penting pendekatan multi stakeholder, tentu saja tantangan digital itu kompleks ya gitu. Mungkin kita tuh dari masyarakat sipil tuh bisa memberikan perspektif apa yang sebetulnya kami alami sehari-hari dalam konteks tantangan digital. Mungkin pemerintah helikopter view misalnya, tapi bagaimana yang sehari-harinya mengalami tantangan itu, itu yang sebetulnya sangat penting untuk bisa ditangkap gitu aspirasinya. Tentu saja ada check and balances, bagaimana kita bisa saling mengawasi gitu ya, keterlibatan masyarakat sipil, akademia, platform digitalnya juga sangat penting diajakin untuk memastikan, untuk menyeimbangkan kekuatan gitu. Karena kalau kita lihat dalam sisi resources gitu, yang paling banyak sumber daya kan tentu saja pemerintah dan platform digital gitu. Nah bagaimana kita bisa mengawasi aktor-aktor tersebut juga menjadi sangat penting. Dan tentu saja perlu keahlian dan perspektif yang beragam. Ini yang penting, makanya kalau sangat penting multi stakeholder karena platform punya uang gitu, pemerintah punya kuasa untuk bikin aturan misalnya, masyarakat sipil punya apa? Punya keterbatasan gitu. Tapi maksudnya yang bisa kita lakukan adalah bisa saling melengkapi ketika kita berbicara soal konteks ini dengan multi stakeholder approach. Dan tentu saja ketika memang sebuah aturan, sebuah regulasi bisa disusun dengan sangat baik melalui pendekatan multi stakeholder, tentu saja itu akan meningkatkan legitimasi di mata publik gitu. Publik pasti percaya oh ini sudah dibahas dengan sangat baik dengan berbagai macam perspektif yang sudah diakomodasi. Nah terakhir what's next? Nah ini usul sih ya Pak ya, yang mungkin harapannya bisa diintegrasi dan dikolaborasikan lebih lanjut bagaimana ada penyusunan dan perbaikan untuk regulasi digital yang berbasis HAM. Nah berbasis HAM, nah itu diskusinya panjang lagi Pak, bisa 2 hari 2 malam. Tapi yang pasti kan dalam konteks HAM itu adalah memastikan tadi ada keseimbangan bagaimana
peraturan yang ada itu juga tidak membatasi kebebasan berekspresi. Contohnya misalnya yang sekarang ada Undang-Undang ITE pasal 27A, pasal 28 ayat 2, 28 ayat 3, gitu. Pasal 32, pasal 40A, banyak lah ya Pak. Itu tuh kami lihat, dan ketika dilihat diimplementasi di lapangannya ternyata itu berpotensi melanggar kebebasan ekspresi warga. Karena tadi contohnya teman-teman yang sebetulnya ngajak aksi ke depan gedung DPR untuk yuk kita sama-sama protes karena ada regulasi yang kita anggap bermasalah gitu ya, yang belum membuka partisipasi publik itu, ya kita sampaikanlah keluhan kita. Itu kan sesuatu yang dilindungi undang-undang ya, tapi ketika misalnya ada regulasi yang memang lebih pendekatannya pada tadi keamanan dan lain-lain gitu tanpa mempertimbangkan hak kebebasan itu, ya akhirnya teman-teman kami itu sekarang ada di kantor polisi Pak, ditahan gitu ya. Ada sekian ratus teman-teman yang 900-an lebih ya yang ditahan karena Undang-Undang ITE lah, kurang lebih seperti itu. Nah itu yang kemudian bagaimana masih kurangnya pendekatan berbasis HAM dan keadilan lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita bisa sama-sama mendorong akuntabilitas dan transparansi platform digital. Ini saya sepakat ya, bagaimana platform digital memang mereka punya peran yang sangat besar, resource yang sangat besar, dan tentu saja mempunyai andil yang sangat besar ya untuk memastikan ruang digital menjadi ruang digital yang lebih aman. Tentu saja kolaborasi lintas sektor, seingat saya dulu pernah ada task force gitu ya, ada pemerintah, ada akademia, masyarakat sipil, platform digital, itu sangat baik untuk bisa diaktifkan kembali. Dan tentu saja ada peningkatan literasi digital dan pendidikan hak sipil politik, ini penting ya. Jadi nggak cuma hak digitalnya aja Pak, tapi bagaimana hak sipil politik warga juga sangat penting untuk terus didorong gitu, karena percuma kalau cuma tahu do's and don'ts-nya bagaimana untuk bermedia sosial gitu ya, bagaimana bisa tahu ini hoax atau enggak, kalau mereka tidak tahu haknya sendiri itu seperti apa misalnya. Karena kan mereka punya hak untuk merasa aman di ruang digital, punya hak untuk bisa mengakses internet dan informasi yang berintegritas gitu. Kalau itu tidak dimiliki juga sesuatu masih sangat kurang. Dan terakhir tentu saja kita harus mendorong perlindungan ya dalam konteks digital juga khususnya terhadap kelompok rentan. Nah sekarang tuh Undang-Undang ITE yang diharapkan bisa melindungi sebetulnya ya warga dari bentuk-bentuk kejahatan digital malah belum cukup sebetulnya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terutama untuk kelompok rentan. Terakhir, wah ini quotes ala-ala ya teman-teman. Jadi masa depan demokrasi Indonesia ini bergantung pada bagaimana kita menjaga ranah digital yang bebas, aman, inklusif dan berpihak pada warga. Udah itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Nenden. Mbak Nenden, dari aku tidak ada pertanyaan lanjutan karena Mbak Nenden sudah menggunakan waktu 30 menitnya nih Mbak Nenden. Nah, jadi sekarang saya buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang mau bertanya secara langsung, baik untuk Pak Wijaya maupun untuk Mbak Nenden. Oke, pertama ke Mas ini lalu saya akan ke Mas Damar ya. Satu lagi yang di pojok ya, mohon sebutkan nama dan asal institusi ya Mas. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Vicky dari Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya fokus riset sekarang soal digital ethics. Nah, karena prodinya Social Studies. Oke, menarik sebenarnya dari tadi kita sudah banyak bahas soal ekologi ya. Dan tidak kalah penting juga untuk ada sesi khusus soal digital democracy. Karena ekologi sekarang itu tidak hanya soal ekologi secara nyata. Ekologi virtual itu sekarang justru kalau kita bandingkan dengan keseharian kita memakan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan aktivitas kita di dunia nyata. Bahkan dalam data terbaru itu, misalnya pengguna TikTok Indonesia ini ada nomor 1 di dunia. Nah, bukan hanya di Asia tapi dunia. Belum lagi pengguna internet rata-rata kita itu di atas rata-rata global. Belum lagi Gen Z merupakan apa istilahnya pengguna terbesar di Indonesia soal digital ataupun internet. Nah, berbicara soal Gen Z ini tentu berkaitan dengan demokrasi
digital, di mana Gen Z adalah target pasar. Maksud target pasar ini adalah demokrasi elektoral. Namun realitas yang sering kita hadapi adalah, saya tidak tahu permasalahannya di mana, karena mungkin dari Bapak yang dari Komdigi, Pak Wijaya. Pak Wijaya, pasti akan memahami bagaimana soal literasi digital. Walaupun data terbaru ya Pak, mohon maaf, terjadi penurunan ya dari tahun sebelumnya skor literasi digital. Saya tidak tahu, mungkin bisa juga nanti dijelaskan kenapa, dan itu berkaitan dengan digital demokrasi. Karena Gen Z sekarang, mohon maaf, sering tergoda dengan isu-isu yang sangat tidak substansial, lebih ke impulsif elektoral kalau menurut saya. Jadi memilih itu hanya sekedar rasa suka, tidak suka, bahkan ada drama-drama yang diciptakan oleh kampanye-kampanye secara digital. Mereka terdorong untuk memilih tanpa ada pertimbangan yang kritis dan reflektif. Jadi kalau menurut saya itu adalah keputusan yang impulsif, tiba-tiba, dadakan. Sementara mereka sangat mempengaruhi voting kita, elektoral kita. Suara mereka itu suara terbesar. Nah, jadi ke depan mungkin ini bisa diperhatikan. Saya tidak tahu di mana alur kebijakannya. Yang penting bagaimana dari sisi Komdigi sebagai penguasa elektronik lah yang punya kewenangan untuk mengatur lalu lintas konten atau mengatur lalu lintas bagaimana internet kita menjadi internet baik, positif, substansial. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya terjadi dalam keseharian, tetapi ketika terjadi perhelatan-perhelatan politik, nah itu mungkin bisa betul-betul dijalankan secara substansi. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga kalau hanya sekedar kita berfokus kepada konten, hoax, tidak hoax, itu sebenarnya kita memang agak susah juga membatasi, karena dalam teori digital feudalism itu sendiri, memang kita sudah sangat dijajah secara algoritmatik begitu ya. Dan mungkin saya tidak tahu Komdigi punya jalan, bahkan mematikan live TikTok aja bisa, apalagi meng-hire untuk konten-konten yang tidak baik dalam sisi campaign gitu ya, mungkin bisa dilakukan. Nah, karena ini berkaitan juga soal ekosistem. Ekosistem ke depan kita akan lebih banyak lagi kampanye-kampanye setiap perhelatan 5 tahun memanfaatkan media sosial, dan ini tentu berkaitan dengan political sustain, keberlanjutan politik, keberlanjutan demokrasi kita. Nah, disinilah kita berharap memang Gen Z kita harapkan menjadi penyumbang suara terbanyak, tapi juga memberikan contoh bahwa anak-anak muda Indonesia itu memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar mohon maaf ya. Ya, boleh agar benar-benar tercipta lagi ya kepemimpinan yang akuntabel, good governance dan sebagainya. Mungkin itu saja, saya mungkin dari dua pembicara kalau ingin memberikan tanggapan saya. Ya. Terima kasih Mas banyak. Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, silakan ke Mas Damar di belakang. Oh ya, setelah Mas yang di sana Mbak Titi ya. Selamat siang, menjelang sore. Saya Damar, Pak, dari Pikat Demokrasi, Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial dan Teknologi untuk Demokrasi. Kami itu lembaga riset yang bicara tentang bagaimana teknologi dan demokrasi itu saling bertautan ya. Saya punya pertanyaan Mbak Mel, hanya ke Pak Wijaya, karena kalau sama Safenet agak nggak enak ya. Baik, pertanyaan saya tanggapan saya ada dua Pak. Pertama itu adalah kekhawatiran saya kalau Komdigi sebagai kementerian yang sekarang mengubah nama nomenklaturnya menjadi digital, tidak bisa membedakan digitalisasi dan demokrasi digital. Itu buat saya sangat fundamental ya, karena itu dua hal yang terpisah. Digitalisasi kita bicara tentang enablingnya, sementara demokrasi digital bicara tentang pemanfaatan. Menurut saya itu harus ditegaskan
ketika kita bicara, apalagi ini Komdigi yang bicara di depan publik, bicara tentang demokrasi digital, otomatis kita tidak bicara tentang penetrasi ya. Karena penetrasi itu hanya bicara soal quantity. Sementara yang kita butuhkan dalam konteks demokrasi adalah soal meaningful connectivity. Bagaimana dengan akses yang ada itu digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang untuk keperluan menjaga demokrasi. Nah itu mungkin tanggapan yang pertama. Lalu yang kedua, saya belajar Pak dari pengalaman bahwa kalau kita bicara tentang digital itu sekarang kita harus punya aspek 3 hal. Pertama adalah people, lalu yang kedua teknologi, dan yang ketiga adalah policy. Nah dalam presentasi Komdigi tadi, soal policy ini justru yang paling lemah, tidak ditampilkan secara sungguh. Memang Bapak bicara tentang perlindungan data ya, tapi kalau kita bicara secara jujur, Undang-Undang PDP dari tahun 2022 sampai 3 tahun setelahnya 2025 kita belum punya lembaga penegakan perlindungan data. Itu gimana pertanggungjawaban, saya tidak merujuk pada Komdigi tapi secara keseluruhan itu kan kita baru setengah terlindungi. Gimana kita bisa melangkah menuju soal demokrasi yang inklusif kalau penafsiran kita terhadap perlindungan data itu baru sebatas tadi ya, misalnya kalau orang datang ke TPS kemudian dia disurveil pakai CCTV untuk membuktikan bahwa itu orang yang sama. Menurut saya itu 2 hal yang berbeda. Perlindungan data itu harusnya juga mempertimbangkan soal anonimitas ya, bahwa orang itu tidak perlu dia di CCTV untuk tahu apakah dia datang ke CCTV ke TPS atau tidak. Nah itu yang menjadi concern saya. Kenapa saya bicara agak seperti tanggapannya seperti ini Pak, karena hari ini KPU itu sedang bikin FGD tentang pembangunan digitalisasi persis yang seperti Pak Wijaya sampaikan pada memulai slide. Dan kemarin saya sampaikan bahwa hati-hati kalau KPU kemudian mulai berpikir menggunakan AI dalam proses kepemiluan. Sederhananya adalah kalau dari saya hanya menegaskan AI sebaiknya hanya digunakan untuk augmenting ya, hanya untuk memperbaiki kinerja, tetapi tidak untuk menggantikan otomatisasi dalam kerja-kerja kepemiluan. Nah sementara tadi yang Bapak sampaikan malah kebalikan ya, karena ini dipakai untuk otomatisasi, menghitung secara lebih cepat hasil pemilu, padahal hasil pemilu kita dalam beberapa tahun ini kan menunjukkan selalu ada sengketa dalam hal penghitungan. Nah sementara kalau kita menggunakan AI, bagaimana kita men-trace balik hasil kepemiluan itu, apakah itu benar atau tidak, kalau kemudian prosesnya kita serahkan pada AI. Itu sesuatu yang menurut saya sangat kontraproduktif ya kalau kita bicara soal pemanfaatan AI dalam kepemiluan. Itu Pak 2 tanggapan saya, moga bisa direspon. Terima kasih. Terima kasih Mas Damar. Untuk kedua penanya kita selanjutnya, mohon untuk bisa meringkas pertanyaannya ya. Silakan Mas, untuk Mas yang di sebelah kanan. Hukum mengajarkan kita untuk patuh, keadilan mengajarkan kita untuk kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahlan. Iya, Pantun. Cakep. Oke, langsung saja to the point. Saya tadi Sahlan dari Penyuluh Anti Korupsi. Saya mahasiswa juga, peneliti dari Hasanuddin University atau Unhas, jauh nih dari timur. Menyadari bahwa digital demokrasi atau demokrasi digital ini harapan bagi anak muda. Tapi tantangan juga buat anak muda. Pak Wijaya, Mbak Nenden tadi sempat menyinggung tentang partisipasi. Demokrasi tanpa anak muda ini di era digital nonsense. Tantangan yang paling kita perlu pengen tahu nih dari Pak Wijaya. PP Tunas kemarin kan untuk menyelamatkan generasi beta, alpha, bahkan Z yang masih sedang sekolah. Tapi satu sisi bonus demografi 2030-2035 itu tidak hanya menjadi nyanyian dongeng gitu ya buat anak muda. Dan selalu menjadi buat saya generasi milenial beban bonus demografi itu 2035 itu tidak hanya menjadi pemimpin, tapi menciptakan lapangan kerja yang kalau berharap dari pemerintah 19 juta itu dari mana? Logiknya gitu.
pekerja informal, anak muda pasti akan terus menciptakan. Salah satu bukti 2019 sampai 2025 ini adanya startup itu bukti bahwa anak muda menciptakan lapangan kerja di sana. Tapi kembali lagi, aspek anti korupsi, HAM dan demokrasi, apakah sudah sejalan antara logical government, pemerintah berpikir tentang itu, melibatkan masyarakat? Contoh sederhana, pagi ini parlemen mengesahkan RKUHP. Saya nggak tahu, apakah ruang demokrasi digital ini akan bisa menjadi aman buat kami? Atau gimana? Pak Wijaya, mohon disampaikan kepada pengurus negara. Lagi-lagi kami menegaskan pengurus negara, bukan pemerintah. Karena kita warga sipil tidak pengen ditekan, tidak pengen diperintah, tapi pengen berpartisipasi, dibukakan ruang demokrasi seluas-luasnya. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Mas Sahlan. Silakan selanjutnya Mbak Titi. Terima kasih Mbak Amel. Nama saya Titi Anggraini, saya dari Fakultas Hukum UI. Saya ingin bertanya terutama terkait dengan tema kita ya, tantangan misinformasi dan disinformasi. Problem terbesar kita soal digital demokrasi itu sebenarnya adalah stagnasi legislasi. Jadi bagaimana by design legislasi dan perangkat atau regulasi yang ada terlalu lambat di dalam merespon dinamika yang terjadi begitu, terutama di pemilu. Dan ini tidak lepas dari betul-betul sebenarnya kalau kita selalu bicarakan literasi publik, literasi pemilih, sebenarnya perlu diliterasi itu otoritasnya begitu ya. Nah ini sebenarnya PR besar kita menuju 2029 dan mestinya kan kita bisa punya pemerintah ya terutama punya roadmap yang jelas soal apa yang mau dilakukan. Karena kalau bicara digital demokrasi itu bukan hanya soal meliterasi pemilih, tetapi banyak instrumen digital lain yang juga digunakan selama ini sistem teknologinya oleh penyelenggara pemilu sebagai contoh, tapi tidak berfungsi sesuai tujuan. Justru yang terjadi adalah saya catat di sini abusive digitalism, bagaimana otoritas menyaring informasi yang bisa diakses oleh publik menggunakan instrumen digital sehingga tujuan penggunaan platform digital itu sendiri tidak tercapai. Boleh disebut deh contohnya gitu ya, seperti sistem teknologi informasi Silon punya KPU, ada platformnya tapi informasi yang dibutuhkan tidak disediakan. Jadi sebenarnya untuk apa gitu ya. Nah itu jadi evaluasi sebenarnya, yang harus dievaluasi adalah dari pihak otoritas yang mestinya paling di depan untuk berbenah. Yang kedua adalah soal ini Mbak Nenden, banyak sekali diskusi, kita sering diskusi ya, soal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang dibutuhkan sebenarnya itu kan untuk melindungi kita ya, bukan untuk membatasi kita terhadap akses informasi. Tapi yang terjadi adalah lagi-lagi otoritas, misalnya di isu kepemiluan, menggunakan undang-undang itu untuk membatasi akses publik kepada informasi calon pejabatnya. Jadi gimana kita menyelaraskan antara, ini kan kita bicara demokratisasi. Jadi demokratisasi yang tujuannya melindungi privasi warga, tetapi justru digunakan untuk melimitasi akses warga untuk menjadi terliterasi gitu. Nah ini gimana ya Pak, dari Pak Wijaya dari Komdigi, sebenarnya ada nggak sih upaya untuk membangun koherensi dengan otoritas-otoritas terkait supaya paradigmanya tuh nggak belok gitu. Tapi betul-betul paradigmanya itu paradigma digital demokrasi, bukan abusive digitalism gitu. Terima kasih Mbak Amel. Terima kasih banyak Mbak Titi. Jadi Pak Wijaya dan Mbak Nenden, iya. Ada 4 penanya tadi ya Pak, silakan dijawab lebih dahulu oleh Pak Wijaya. Terima kasih. Pertanyaannya simpel, jawabnya enggak berat. Dari Mas Vicky dari Bandung tadi kan saya memberikan tanggapan ya. Jadi saya tidak melihat ada satu spesifik pertanyaan yang harus saya jawab, tapi saya sependapat apa yang tadi yang dikatakan bahwa memang harus banyak yang dibenahi. Apalagi bagaimana kita bisa mendorong Gen-Z. Karena saya pun juga dalam saya mengambil juga istilahnya saya bekerja pun
Setiap ada kebijakan yang ada, kayak kemarin kemudian ada peledakan SMA 72, kemudian ada wacana untuk pembatas segala macam. Saya juga mendengarkan anak saya yang bagian besar Gen Z, termasuk ponakan yang juga Gen Alpha gitu loh. Nah ini juga satu hal yang kemudian mereka bicara, kok masalah itu masalahnya di sekolah pada perundungan, tapi kenapa usianya kepada masalah dibatasi game online gitu loh. Ya, kan nggak ada konteksnya. Ya makanya disitulah saya juga kemudian melihat bahwa tidak selalu, tapi bagaimana kami pun tidak serta-merta, tapi tetap tadi katakan, saya menggunakan diksi kita mencoba menertibkan kalau memang yang ada nggak benar di itunya. Tapi tanggung jawab bukan hanya masalah tadi game, tapi ada tanggung jawab daripada instansi atau lembaga pemerintah lainnya yang juga punya kewenangan yang harus juga sejalan. Karena kita benahi satu ini tidak tidak akan berefektif gitu loh. Itu jadi jelas, tapi terus terang ini juga saya masukkan juga. Jadi terima kasih masukannya bahwa tapi tetap kita sadar bahwa kita tetap mencoba mendengarkan apa menjadi inspirasi para Gen Z, apalagi Gen Y, dan nanti pasti akan makin punya peran besar nanti di 5-10 tahun mendatang ini. Terus yang kedua yang menarik nih Pak dari Pak Damar ini, di awal saya memang agak mendisklaimer sini mengenai bagaimana sih apa yang dimaksud dengan demokrasi digital. Tapi pada dasarnya walaupun kita bicara tadi digitalisasi, memang kita dorong transformasi digital untuk transformasi digital memang bermakna sustainable, inklusif gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan bahwa tadi saya tidak menyampaikan bahwa tidak bicara soal demokrasi, bicara demokrasi itu uniknya apakah kita serta-merta membiarkan demokrasi secara digital? Apakah hanya bicara demokrasi perannya komedi saja karena memang kami diberi kewenangan untuk menata kelola kebijakan mengenai digitalisasi? Ya tentunya tidak, karena demokrasi milik bersama gitu loh. Tidak, milik bersama itu bukan hanya milik kami juga pemerintah yang terdiri banyak kementerian dan punya kewenangan, tapi juga menjadi milik bersama kita di masing masyarakat. Saya terbuka memang untuk berbagai masukan yang ada. Dan sependapat juga tadi bicara 3P tadi, people, platforms, yang tadi teknologi, pers juga policy. Kalau di sisi policy, memang kita memang belum memiliki turunan yang cukup komplit, itu kami akui. Tapi setidaknya kami sudah punya cukup payung. Betul, undang PDP aturannya 2 tahun harus ada turunannya. Tapi buat turunan itu tidak mudah. Karena apa? Secara politik kami pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Karena ada juga lembaga lain yang punya kewenangan seperti itu. Kecuali kita kembali lagi kita bukan bicara demokrasinya, demokrasi Pancasila, tapi demokrasi terpimpin. Seperti misalnya di Cina gitu, mungkin bisa aja kita bisa ambil alih. Tapi kan belum tentu itu memberikan pilihan terbaik buat masyarakat kita. Jadi kami pun sebagai lembaga pemerintah yang sipil, kita tetap mendorong penegakan hukum. Termasuk tadi bicara soal policy pun, itu kami kan di payung. Pendekatan kita payung yang kita harapkan nanti kita ada turunannya. Tapi di payung itu kita juga berharap kementerian terkait sudah payung itu juga menurunkan juga kebijakan-kebijakan atau peraturan yang ada. Tapi belum semuanya. Kalau di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah ada. Walaupun setara mungkin peraturan Menteri Kesehatan terkait tadi kebijakan One Health, satu sehat, mereka sudah ada. Tapi sebetulnya masih banyak di tahanan pangan belum. Kementerian Dalam Negeri yang harus menangani masalah kedemokrasian harus juga mengeluarkan itu juga untuk pengaturan juga di daerah-daerah. Karena demokrasi kan bukan hanya di pusat tapi juga melibatkan di daerah. Jadi tapi kami terbuka untuk itu. Namun kalau saya cuma membandingkan, memang betul juga, kami juga tadi dalam diskusi saya terbuka juga berbagai masukan, kritikan dan juga untuk penyempurnaan. Tapi kalau kita membandingkan di seluruh negara ASEAN, bukan di Singapura orang yang kecil, tapi saya membandingkan kayak di Thailand secara kebijakan bahkan mereka belum punya payungnya Pak. Tapi salah satu kelebihan mereka sudah punya ekosistem yang terbangun. Gitu loh. Tadi kalau bicara soal tadi people platform termasuk lembaga-lembaga riset kita lah kebijakan. Tapi lembaga riset teknologi yang kita miliki ada nggak bicara untuk khusus digital? Apakah tadi saya tanya, Korika itu lembaga riset apa bukan? Namanya juga bukan itu, depannya ada kata komunitas. Walaupun kita sekarang sudah mencoba mengadopsi
dengan adanya open innovation kan. Tapi itu juga harus memiliki sesuatu yang bisa kemudian membangun suatu ekosistem yang sangat komplit. Nah, masih banyak PR yang harus kita bangun bersama. Itu kita sadari. Makanya tidak bisa kami di pemerintah sendiri. Kami pun juga menyadari bahwa dari sisi kadang-kadang dari sisi kebijakan kita berbicara dengan teman-teman di parlemen di Senayan. Kami pun juga diomelin gara-gara ada beberapa anggota misalkan nih anggota dewan yang rumahnya digeruduk loh. Mereka minta keterbuka, tapi sekarang juga minta kita supaya tolong kami dibikinkan akun yang bisa alias bisa dalam hati kami mikir lagi mana mau bicarakannya itu kan rakyat kok sama rakyat sedih takut. Tapi kan saya nggak bisa bilang begitu gitu loh. Gitu loh. Tetapi ini mudah-mudahan kita nggak ada wartawan ya. Hanya researchnya semua kan. Oh, nggak boleh dihituin kalau gitu. Saya gelo saya offline lagi. Saya kontak off the record. Saya minta ini saya disclaimer off the record. Tetapi ini memang hal yang ada gitu loh. Tapi ini YouTube-nya online nih. Online, Pak. Aduh. Gak apa-apa, aman, Pak. Harusnya tadi dibuka dulu ke tahu saya nggak tahu. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Biar biar ketawa-ketawa dikit nggak apa-apa lah. Tapi secara fakta tapi itu memang fakta yang ada dan memang kita siap untuk dikritisi. Jadi, termasuk AI, saya tidak mengatakan bahwa AI maksud dari awal saya sudah sampaikan. Sekarang pun masih ada isi perencanaan mau menggunakan untuk tadi digitalisasi pemilu atau demokrasi digitalnya apa. Saya hanya memberi contoh bahwa AI itu fokus pada tadi komputer membantu untuk percepatan ininya. Tapi apakah mungkin menggantikan? Saya juga tidak menyarankan untuk menggantikan. Karena pada prinsipnya di dalam AI kita mengedepankan human centric, peran manusia bukan teknologinya saja. Namun kembali lagi wacana bahwa seakan-akan AI menjadi penting, saya malah khawatir justru kita secara keluarga kadang-kadang juga tidak melakukan edukasi yang baik pada generasi kita yang di bawah. Contoh sederhana gini. Sekarang kalau kita di media sosial, saya cermati sendiri beberapa, ini karena banyak beberapa penasaran ya. Kalau misalkan contoh sederhananya, di X saja, ada permasalahan Pak langsung @grok, apa maksudnya ini? Iya kan? Langsung apa yang dikatakan grok pasti benar. Ada soal, makanya saya juga kayak, kamu kalau ada pertanyaan ini, dan saya langsung pakai Gemini. Lah, emang Gemini udah bisa langsung menjawab benar gitu loh. Kenapa nggak saya challenge juga? Kenapa nggak coba cari yang lainnya? Karena bisa jadi pada saat menjawab, saya sudah sampaikan, saya pun mencoba mencari suatu jawaban sesuatu, belum tentu mereka bisa menjawab yang paling up to date gitu loh. Timeline mereka juga pasti walaupun wah pasti paling lengkap ini, ya susah. Kalau proses sudah paling lengkap ini harus kemudian kita coba edukasi. Nah, inilah yang saya mendorong bahwa kita harus jaga keluarga kita juga, jangan membiarkan bahwa begitu udah masuk pakai AI jawaban dari ChatGPT atau jadi Gemini udah paling benar. Bahkan meyakini jawabannya paling lengkap kok dibanding yang lain. Kalau saya kenapa nggak baca buku segala macam? Buku nggak penting. Lebih baik pakai ChatGPT langsung jawabannya simpel dan lengkap. Ini menjadi tanggung jawab bersama kita. Kalau saya lihat ya, wah gawat juga kalau ini terjadi nih. Berarti kita harus juga mengedukasi orang terdekat kita untuk menjaga tadi supaya demokrasi digital ada. Nah, saya kira saya pendapat bahwa AI bukan itu dan mungkin kalau disalah tafsirkan bahwa saya mendorongnya bukan. Saya hanya contoh untuk memudahkan daripada perhitungan itu pakai itu, tapi bukan itu menyerahkan, tapi tetap aja peran manusia untuk pengawasan dan monitoring tetap harus ada, verifikasi validasi tetap harus ada. Kemudian tadi Mas Zahran, nah ini menarik tadi ya, Sahlan, Zohran, padahal saya doa bisa jadi wali kotol nanti di New York. Selamat datang Mas Sahlan, ahlan Mas Sahlan. Nah, saya sepakat nih kalau bicara bahwa tadi bicara Gen-Z, bagaimana bisa memberi arahan pada Gen-Z. Nah, memang ini bicara anti korupsi, bagaimana penegakan hukum. Nah, ini kemudian lagi apakah menjadi tanggung jawab kami di kewenangan. Tadi saya komunikasikan bahwa ada kewenangan kementerian yang secara mereka spesifik harus melakukan tadi. Ada regulasinya yang harus mengatur juga. Karena kami kan
mengatur payungnya gitu loh. Kalau memang ada hambatan dari payung itu yang perlu dijabarkan teknis, kami terbuka untuk ini. Tapi saya kira, saya melihat bahwa tadi kalau saya tadi juga lihat juga apa yang disampaikan sama Mbak Nenden terkait beberapa pasal yang tadi disebutkan, ada terkait pasal yang mungkin tidak spesifik pada warga, tapi spesifik pada PSE-nya gitu loh. Jadi sebetulnya kita lihat di Undang-Undang ITE yang terbaru, itu pun juga banyak pencemuran dari Undang-Undang ITE yang sebelumnya, terutama dari 11 tahun 2008, kemudian tahun 2016 juga diperbaiki gitu loh. Nah sekarang kembali di tahun 2024, artinya banyak pencemuran yang kemudian memberi ruang kepada publik atau masyarakat untuk juga bisa berkreasi tanpa takut diancam gitu loh. Nah ada permasalahan yang perlu juga kita luruskan kepada tadi aparat penegak hukum, mengambil persepsi terhadap suatu bahasa hukum itu sendiri. Nah ini yang perlu juga kami pun juga melakukan edukasi pada mereka. Tapi kembali lagi kita tidak bisa memaksa. Mereka lah yang harus membuka diri untuk kemudian saling terbuka. Nah itu yang bisa kita lakukan. Namun kami di dalam beberapa, kan kami juga ada gugus tugas terkait tadi gugus untuk pemberantasan Pak Wijaya, judi mohon online. maaf, boleh minta tolong dipercepat Pak. Oke. Kalau dipercepat, saya kira untuk Mas Sarah cukup segitu dulu aja. Untuk Mbak Kiki, mohon maaf, saya serahkan Mbak Nenen aja. Karena saya sudah disemprit sama regulator. Oke, saya singkat aja karena tadi kan paling banyak memang ke Pak Wijaya. Aku merespon secara umum aja gitu dengan tadi apa yang sudah disampaikan, kegelisahan teman-teman ya terkait bagaimana situasi demokrasi digital di Indonesia saat ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa peran masyarakat sipil itu menjadi sangat penting dan itu yang kemudian harus dipahami oleh regulator, penyelenggara negara gitu, bagaimana harus dilibatkan secara bermakna untuk memastikan tidak ada lagi tantangan-tantangan yang muncul gitu. Tadi contohnya soal undang-undang ITE sudah direvisi 2 kali tapi masalahnya tetap ada gitu karena kita melihat dalam proses penyusunannya, proses revisinya masyarakat tidak dilibatkan secara aktif. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua, upaya-upaya yang dilakukan masyarakat sipil juga semakin nyata. Misalnya contohnya kekhawatirannya Mbak Titi misalnya terkait bagaimana undang-undang PDP malah bisa digunakan sebagai alat untuk menutupi banyak hal lah kurang lebih seperti itu. Sekarang misalnya kami dalam proses judicial review terkait undang-undang PDP pasal 65 gitu untuk memastikan bahwa undang-undang PDP itu bisa dikecualikan untuk kepentingan publik gitu. Nah ini yang sebetulnya menjadi salah satu upaya yang dilakukan masyarakat sipil untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang kemungkinan kedepannya terjadi lagi karena adanya penyalahgunaan misalnya regulasi ataupun teknologi lah kurang lebih seperti itu. Itu aja Amel, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Wijaya dan Mbak Nenden. Teman-teman boleh minta tolong tepuk tangannya ya untuk kedua pakar kita siang hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita sudah sampai di penghujung acara Demokrasi Digital, Inovasi, Tantangan, Mis dan Disinformasi, serta upaya menjaga demokrasi di ruang digital. Kalau boleh menyimpulkan sebentar, demokrasi saat ini nampaknya sangat dipengaruhi ya Mbak Nenden dan ditentukan oleh teknologi informasi. Pola konsumsi informasi, cara informasi diproduksi dan didistribusikan, dan bahkan AI juga sekarang berperan sebagai information gatekeeper, sebagai pemeringkat dan penentu dari free speech, siapa yang menjadi jagoan free speech gitu ya, yang bisa kata-katanya atau apa yang disampaikannya itu bisa diakses oleh lebih banyak orang gitu. Nah kebijakan teknologi di bidang pemilu dan demokrasi yang berbasis HAM dan bersentral pada manusia itu perlu kita rumuskan secara bersama. Regulasi itu harus melindungi hak publik atas informasi, menjamin pemilih yang terinformasi dengan baik, dan juga bisa mengatur tanggung jawab platform digital. Tadi ada satu kebijakan yang sebetulnya juga sudah disetujui gitu ya, baik oleh Pak Wijaya juga Mbak Nenden, yaitu soal transparansi dan akuntabilitas algoritma. Algoritma tidak hanya ada di media sosial Bapak Ibu, tapi juga di mesin pencarian dan mesin autocomplete berbasis large language machine, misalnya seperti ChatGPT, Grok, Gemini, dan DeepSeek yang tadi disebutkan oleh Pak Wijaya. Dan ini bentuk prediktif dan generatif AI yang lebih beresiko tinggi. Kalau kita lihat putusan MK, dia hanya mengatur generatif AI, tetapi belum menyasar prediktif AI, padahal disitulah resiko yang lebih besar. Nah, saya harap diskusi kita siang hari ini bisa menjadi awal mula kolaborasi dan strategi kita ke depan
untuk bisa sama-sama merumuskan apa yang harus kita lakukan agar pemerintah juga masyarakat sipil bisa secara setara gitu ya Pak mengatur platform digital kita, karena kuasanya saat ini ada lebih banyak di tangan platform digital. Sekian, terima kasih Bapak Ibu atas diskusi dan peran aktifnya dalam diskusi kita siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Wijaya Kusuma Wardana dan juga Mbak Nenden Sekar Arum. Sampai berjumpa dan salam kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya. Baik, terima kasih Mbak Amel, Pak Wijaya, dan Mbak Nenden. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah ini kita akan memasuki sesi refleksi. Namun sebelum kita memasuki sesi refleksi, dipersilakan kepada Bapak Ibu hadirin untuk menikmati coffee break yang telah disediakan. Nanti kita akan kembali lagi ke sini pada pukul 15.45. Terima kasih. Oh di atas? Enggak, merapat aja ke belakang. Teman-teman semua boleh deh, yuk kumpul sini. Tadi udah ada rata. Mas sini, mas, biar sini. Ada HP kita di sini, Ada HP kita. Kurang awas. Bang.